Saya rekam dulu ya. Jadi di mata kuliah ini kita UTS nanti Anda pelajari mulai dari awal ya, tentang terminologi pengetahuan itu apa. Ya, bahwa di dasar pengetahuan itu nanti kita mengambil materinya dari knowledge management dalam bahasa Inggrisnya. Walaupun sebenarnya rekayasa pengetahuan ini bahasa Inggrisnya knowledge engineer, tapi pembahasannya banyak yang dibahas di knowledge management. Nah, ini yang Anda baca lagi. Apa yang maksud dengan knowledge? Apa bedanya knowledge, informasi, sama data? Kan di awal-awal kita kuliah. Ada videonya juga ya. Kemudian contohnya, contoh data gimana, contoh informasi gimana, contoh pengetahuan gimana. Ya, silahkanlah Anda baca ulang, atau kalau ada yang ada videonya, Anda dengarkan ulang videonya. Nah, kemudian terminologi yang penting juga di dalam dasar-dasar memahami perkuliahan tentang knowledge ini adalah dua jenis knowledge yang paling utama, tacit sama eksplisit. Tacit sama eksplisit. Apa itu tacit, apa itu eksplisit, itu kita bahas cukup panjang lebar ya, beberapa kali ya. Jadi pengetahuan itu ada yang jenis tacit, ada yang eksplisit. Nah, berdasarkan yang dua ini, ternyata pengetahuan yang tacit bisa berubah jadi eksplisit. Eksplisit bisa berubah jadi tacit. Tacit bisa berubah menjadi tacit juga. Eksplisit bisa dilakukan perubahan, tapi bentuknya tetap eksplisit juga. Jadi ada 4. Makanya muncullah transformasi knowledge. Ini ada 4. Ada socialization, ada externalization, ada combination, ada internalization. Yang 4 ini kaitannya yang tadi, perubahan tacit eksplisit. Anda baca ulang nih, socialization itu dari mana ke mana, combination itu dari mana ke mana. Anda baca ulang. Nah, kemudian dari transformasi knowledge ini muncul yang namanya spiral pengetahuan. Ya, jadi menurut 2 orang ahli ya, bahwa pengetahuan itu pertama kali berubah di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang terjadi proses misalkan yang namanya proses internalization atau socialization, kemudian terjadi proses externalization, combination, internalization, socialization lagi, terus proses itu dalam kehidupan kita terus terjadi, melingkar-lingkar, berulang-ulang. Nah, ini kalau digambarkan terus, ini yang gambarnya jadi kayak spiral. Makanya gambar seperti ini disebut dengan spiral pengetahuan. Ini juga ada pembahasannya, kita 1 kali pertemuan ya tentang spiral pengetahuan ini. Nah, apa kegiatan contoh sosialisasi? Contohnya sharing pengalaman, melakukan observasi, ya, imitating, ya, meniru, ya, brainstorming, dan sebagainya. Ya. Itu namanya proses sosialisasi. Proses eksternalisasi itu apa ini? Kombinasi itu ngapain ini? Melakukan ini. Internalisasi itu ini. Oke, itu dasar-dasarnya. Kemudian kita masuk ke materi foundation and solution. Foundation and solution. Ini minggu lalu juga sudah kita bahas ya, bahwa pengetahuan itu kalau dilihat dari segi arsitekturnya membentuk piramida, bagian bawahnya foundation, bagian atasnya solution. Solution ini penerapannya. Bagaimana pengetahuan. Kalau fondasi ini yang mendasarinya, pengetahuan baru bisa dikelola kalau ada infrastrukturnya, ada teknologinya, ada mekanismenya. Ya, Anda sudah sering, mungkin beberapa kali ya saya minta ringkasan, apa bedanya foundation sama solution. Jadi saya buatlah ringkasannya yang ada di modul kita yang lebih lengkap ya. Bahwa fondasi itu ada 3 tadi, ada infrastruktur, ada mekanisme, ada teknologi. Nah, infrastruktur itu bagian-bagiannya ada organisasi culture, ada organisasi structure, ada IT infrastructure, common knowledge, physical environment. Nah, ini bagian infrastruktur contoh ya. Contoh mekanisme ini diskusi, ya, brainstorming, melakukan analogi, melakukan pelatihan dan sebagainya, itu mekanisme. Teknologi, nah teknologi ini kalau kita lihat di sini, IT semua ini, sistem pendukung keputusan, ya, grup di bentuk-bentuk grup di web ya. Kalau dulu di web ya, kalau sekarang udah bentuk-bentuk grup di chat ya. Itu termasuk teknologi untuk yang kaitannya pengelolaan pengetahuan ya. Jadi WhatsApp itu kalau dikumpulkan bisa diteliti itu untuk menjadi sebuah pengetahuan yang sekarang dilakukan oleh Facebook ya. Kita izin untuk mengambil
data kita untuk dijadikan bisnis. Kemudian ada repository AI ya. AI itu termasuk yang membantu perkembangan knowledge. Nah, ini dan selanjutnya. Inilah yang dimaksud dengan infrastruktur. Nah, dari ini semua nanti akan memayungi yang 4E. 4E kan penting ya, discovery, capture, sharing, dan application. Discovery, capture, sharing, application. Minggu lalu kita membahas discovery, yang namanya discovery in database, yaitu data mining. Nah, nanti ada capture, ada sharing, ada application. Ya, bentuknya nanti mengarah ke IT semua. Nah, ini. Jadi di dalam di dalam solution ada dua kan, ada sistem, ada proses. Nah, ada proses, ada sistem, ada proses. Jadi baik sistem maupun proses dia yang 4 itu masuk, capture, discovery, sharing, application. Di sistem juga, sistem ini bentuknya di dalam IT apa? Capture itu contohnya bentuknya di dalam IT, knowledge base system, fuzzy knowledge ya. Kalau discovery contohnya yang minggu lalu ya, discovery in database atau kita sebut dengan data mining. Kalau sharing contohnya e-learning, blog, group, ya, sosial media ya, sosmed ya, termasuk sharing. Kalau aplikasi contohnya sistem pakar atau kita membuat bentuk tutorial, itu yang sistem ya udah jadi aplikasi. Nah, tapi secara proses ternyata capture itu adalah gabungan dari eksternalisasi dan internalisasi. Discovery gabungan dari kombinasi dan sosialisasi. Sharing itu contohnya di pertukaran data, pertukaran informasi. Socialization itu termasuk sharing, knowledge sharing. Banyak aplikasi kayak Wikipedia itu termasuk aplikasi knowledge sharing. Apa yang semacam Wikipedia, yang paling terkenal kan Wikipedia ya, yang bisa berbagi pengetahuan ya, kayak kalau Anda itu apa Quora ya, atau yang sering Anda cari-cari untuk coding itu apa namanya? Oh, lupa saya. Itu mahasiswa skripsi kalau cari coding ke sana gitu. Apa namanya? Nah, itu pokoknya banyak sekarang ya untuk berbagi pengetahuan ya. Dan orang juga berbaginya nggak pelit-pelit ya. Makanya kita kalau tahu juga jangan pelit. Karena kalau kita lihat di internet, seringkali orang berbagi, wah langsung kita pakai, langsung jalan. Sebagian ada yang langsung harus kita modifikasi. Gitu. Tapi kan dia udah berbagi dengan gratis. Kalau Anda perhatikan kayak Bootstrap aja itu kita udah dikasih aplikasi gratis. Memudahkan kita mendesain web kita jadi bagus. Ya. Nggak perlu pusing-pusing sekarang. Nah, itu kan berbagi ya sharing. Nah, kalau aplikasi contohnya rutin ya, hal-hal yang sering dilakukan dijadikan aplikasi. Atau hal-hal yang tujuannya untuk pengarahan dijadikan aplikasi. Atau aplikasi yang berbentuk untuk knowledge ya kayak ini ya, fuzzy knowledge, sistem pakar ini kan, knowledge discovery in database. Nah, jadi ada sistem, ada proses. Ini di bagian solution inilah nanti. Nah, barulah kita masuk ke data mining. Yang minggu lalu ya. Data mining nanti kita membahasnya ada beberapa minggu. Minggu lalu itu baru pengantarnya ya. Data mining itu apa? Data mining itu sumbernya dari data. Jadi kita bekerja dari data, bukan dari algoritma. Karena algoritmanya sudah ada. Kita tinggal pakai yang sudah dibuat orang. Datanya, jadi kalau ada yang skripsinya data mining, datanya dulu. Kalau nggak ada data, nggak bisa kita menggunakan data mining. Jelas datanya itu jelas, bukan hanya datanya, jelas ya. Atributnya apa, atribut targetnya apa, atribut deskripsinya apa. Harus jelas dulu ininya, baru kita bisa berpikir pakai metode apa nanti di data miningnya. Apa guna data mining? Untuk menghasilkan pengetahuan. Jadi data mining itu hasilnya pengetahuan, knowledge. Makanya dia bagian dari mata kuliah kita ini, rekayasa pengetahuan. Nah, inilah algoritma-algoritma di data mining. Estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, asosiasi. Ya, estimasi sama prediksi ini misalkan pakai regresi linier, pakai KNN bisa juga untuk prediksi. Menggunakan apa? Oh, sebentar ya, ada yang paket. Halo? Oh. Halo? Halo? Ya? Oh ya, ini udah di mana, Mas? Oh ya, udah di depan. Oh ya, oke, baru saya lihat ya. Oke.
Ya, bentar ya. Ya. Bentar ya, ada paket datang. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Paket. Iya. Siap. Ya, kita lanjut. Ya. Jadi ya estimasi. Kemudian ada klasifikasi dengan clustering. Klasifikasi itu mengelompokkan dan kita udah tahu jumlah kelompoknya berapa. Clustering juga mengkelompokkan. Tapi di awalnya kita nggak tahu kelompoknya ada berapa. Nah, algoritma nanti yang akan mengkelompokkan sendiri. Gitu ya. Kalau prediksi ini kaitannya ke waktu, ke meramalkan di waktu yang akan datang apa yang akan terjadi. Kalau estimasi meramalkan tapi nggak boleh tidak ada kaitannya sama waktu. Ya. Boleh tidak ada kaitannya sama waktu. Misalkan kita meramalkan di mana ada sumber minyak ya, sumber minyak. Nah itu kan nggak ada kaitan sama waktu mau kapanpun. Tapi memprediksi berapa jumlah barang yang harus tersedia pada bulan Maret, nah itu ada kaitan sama waktu. Itu biasanya orang nyebutnya prediksi. Ya. Walaupun ini sama-sama artinya meramalkan ya, memperkirakan. Gitu ya. Kalau asosiasi ini ya mencari yang sering bersamaan. Kalau ada 3 item A, B, C, D atau 5 ya E. Nah kalau ini diambil oleh orang banyak. Mana yang sering bersamaan? Misalkan A dengan C banyak banget yang selalu kalau ada A dia pasti ngambil C. Kalau B pasti ngambil D gitu. Atau mana yang sering bersamaan? Nah, algoritma yang bisa tahu mana yang paling sering digunakan orang bersama itu namanya asosiasi. Makanya digunakan di toko-toko online ya. Sehingga kalau orang beli HP ini biasanya dia juga beli covernya. Nah, itu nanti pas kita beli HP ditawarkan sama aplikasinya otomatis. Apakah Anda juga ingin membeli ini? Ya, kenapa? Karena setiap orang yang beli barang itu selalu beli barangnya bersamaan dengan ini. Kalau di minimarket ya, kalau orang beli aqua mineral selalu beli roti apa gitu ya. Nah, sehingga sering ditawarkan sama kasirnya. Kalau kita beli roti ini, nggak beli minuman ini, nah gitu. Kenapa? Karena kebiasaan orang. Nah, itu namanya asosiasi. Ini semua digunakan, ini sumbernya data. Intinya, data mining itu sumbernya data, harus ada datanya. Dan kita mengerti bagian-bagian dari data itu. Kalau enggak, ya nggak usah deskripsi. Anda jangan pakai data mining. Ini minggu-minggu ini lagi sibuk ini apa? Ujian skripsi, jadi saya jadi teringat ya. Banyak yang pakai data mining saya lihat. Ya, hampir 90% skripsi semester ini pakai data mining. Sehingga kita kesulitan itu memfilter algoritma-algoritmanya udah terlalu sering dipakai. Itu aja kasusnya juga. Ya mungkin itu ya untuk perkuliahan kita. Anda silakan, selamat belajar. Mau ujiannya nanti esai atau mau multiple choice itu Anda yang penting Anda siap untuk belajar dengan berdasarkan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Ya kata kuncinya yang ini yang merah-merah ini yang saya kasih merah. Tapi bukan berarti itu pertanyaannya ya. Justru saya pertanyaannya bukan ini nanti. Tapi Anda baca yang berkaitan sama ini. Oke ya, itu untuk hari ini. Anda silakan